Salam, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Bella, NIM 192387004, kelas A, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prodi Teknologi Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan tentang pengalengan ikan. Pengalengan ikan yaitu salah satu cara pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi dalam waktu wadah yang hermetis. Pengalengan bertujuan untuk menyelamatkan bahan makanan, terutama ikan dan hasil perikanan lainnya dari pembusukan. Pengalengan ini, daya awet ikan yang diawetkan jauh lebih bagus dibandingkan pengawetan cara lain. Namun, dalam hal ini dibutuhkan penanganan yang lebih intensif. Prinsip pengalengan. Prinsip dasar pengalengan yaitu mengemas bahan pangan dalam wadah yang tertutup rapat, sehingga udara dan zat-zat maupun organisme yang merusak atau membusukkan tidak dapat masuk. Kemudian, wadah dipanaskan sampai suhu tertentu untuk mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang ada. Tujuan pengalengan ikan yaitu melindungi ikan dari pembusukan dan kerusakan atau memperpanjang daya awet dan mendiversifikasikan hasil perikanan. Pengalengan, teknik umum untuk pengawetan pangan dengan cara sterilisasi menggunakan panas untuk mencegah kerusakan mikrobiologis. Tujuan pemanasan, yang pertama, mengurangi jumlah mikrobia sampai level aman atau rendah, menyebabkan bahaya dan off flavor atau off odor. Yang kedua, membentuk lingkungan dalam kemasan yang dapat menghambat pertumbuhan mikrobia. Yang ketiga, menjamin penutupan kemasan kaleng secara hermetis dapat mencegah rekontaminasi. Jumlah panas yang diberikan dipengaruhi oleh yang pertama, jenis pangan komposisi kimia, yang kedua, jenis mikrobia penyebab kerusakan atau bahaya, yang ketiga, jenis dan resistensinya terhadap panas dari mikrobia, spora atau enzim, yang keempat, pH makanan, yang kelima, kondisi penyimpanan setelah proses, yang keenam, jenis bahan pengemas ukuran, bentuk, berhubung dengan sifat media penghantar panas. Jenis panas yang diberikan dipengaruhi oleh 1. Jenis pangan, 2. Jenis mikroba penyebab kerusakan, 3. Jenis dan resistensinya terhadap panas dari mikroba, yang keempat, pH makanan, yang kelima, kondisi penyimpanan setelah proses, yang keenam, jenis bahan pengemas. Resistensi termal mikroba dan enzim. Yang pertama, sensitivitas terhadap O2, pH, dan suhu. Yang kedua, mikroflora dalam bahan yang dikemas dalam kaleng. Dapat dihilangkan dengan pemanasan pada suhu 60-100 derajat Celcius beberapa menit. Daya tahan mikroba terhadap panas dipengaruhi oleh yang pertama, jumlah dan jenis gula, yang kedua, pH atau asam organik, yang ketiga, jenis asam. 3. Komposisi bahan yang dikalengkan. Yang pertama, asam organik, yang kedua, pH rendah sangat toksin bagi bakteri yang dapat mengurangi waktu sterilisasi, yang ketiga, efektivitas asam dalam menurunkan daya tahan mikroba terhadap panas. B. Proses pengalengan. Yang pertama, persiapan bahan. Penyiangan dan pemotongan bahan mentah. Yang kedua, sortasi dan grading. Yang ketiga, pencucian. 2. Pengisian bahan pangan. Pengisian ikan bertujuan untuk mempertahankan keseragaman rongga udara, memperoleh produk yang konsisten,
dan menjaga berat bahan secara tetap. 2. Yang berikut penimbangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam jumlah ikan per kaleng dan berat filling ikan. Yang ketiga, pemasakan awal. Tujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan mematangkan ikan. Yang keempat, penirisan. Penirisan menggunakan konveyor dengan kemiringan tertentu sehingga air dan minyak akan keluar dari kaleng. Tujuannya yaitu agar saus yang ditambahkan tidak menjadi encer dan tidak mengubah cita rasa saus yang ditambahkan. 5. Pengisian medium. Medium pengalengan adalah larutan atau bahan lainnya yang ditambahkan dalam produk waktu proses pengisian. Jenis-jenis medium yang biasa digunakan adalah larutan garam, sirup, kaldu, dan minyak. 6. Penghampaan udara. Proses pengeluaran sebagian besar oksigen dan gas-gas lain dari dalam wadah agar tidak bereaksi dengan produk sehingga tidak mempengaruhi mutu, nilai gizi, dan umur simpan produk kaleng. Yang ketujuh, penutupan wadah. Penutupan wadah harus sempurna sebab kebocoran dapat merusak produk. Kedelapan, pencucian kaleng. Standar operating procedure atau SOP untuk pencucian kaleng. Yang pertama, bak diisi air hingga penuh. Kedua, buka keran uap untuk memanaskan air sampai 80 derajat Celcius. Yang ketiga, campurkan sabun ke tombol on. Keempat, setelah selesai pencucian, matikan pompa air dengan menekan tombol off. 9. Sterilisasi. Sterilisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis mikroba yang dihancurkan, kecepatan bahan pangan dalam wadah, ukuran dan jenis wadah yang digunakan, suhu dan tekanan yang digunakan untuk proses sterilisasi, dan keasaman atau pH produk yang dikalengkan. 10. Pendinginan. Tujuannya adalah untuk mencegah lewat pemasakan dari bahan pangan, serta mencegah tumbuhnya spora-spora dari bakteri perusak bahan pangan yang belum mati. 11. Pelabelan. Labeling harus jelas menunjukkan nama, full name atau full name, ingredients, nama perusahaan, alamat, logo. 12. Penyimpanan. Suhu penyimpanan yang dapat dipertahankan. Kualitas bahan yang disimpan adalah 15 derajat Celcius. Suhu penyimpanan yang tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi dan perubahan tekstur, warna, rasa, serta aroma makanan kaleng. Keuntungan pengalengan ikan. Yang pertama, daya awet ikan yang ada di dalamnya dapat bertahan lama. Yang kedua, kemasan kaleng dapat melindungi produk ikan dari segala bentuk fisik, sehingga bentuk ikan tetap utuh. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya pembusukan pada produk perikanan. Yang keempat, dapat terhindar kontaminasi oleh mikroba, serangga, atau bahan asing lainnya yang mungkin dapat menyebabkan kebusukan atau penyimpangan penampakan dan cita rasanya. Yang terakhir, kemasan kaleng dapat melindungi produk ikan dari segala bentuk fisik sehingga membentuk ikan tetap utuh. Yang berikut faktor yang mempengaruhi mutu ikan kaleng. Yang pertama, kesegaran bahan mentah. Yang kedua, cara pengalengan. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, kecakapan dan pengetahuan. Selanjutnya, kerusakan pada produk kaleng. Yang pertama, kesalahan pengolahan. Yang kedua, kerusakan kaleng. Yang ketiga, kerusakan non-bakteriologi. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.